Sio, saya Ale dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas emiten badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pengembangan properti. Properti utama dari perusahaan ini terletak di Ancol, Jakarta Utara, yaitu PT Pembangunan Jaya Ancol dengan kode emiten PJAA. PT Pembangunan Jaya Ancol atau Ancol memproyeksikan pendapatan perusahaan mencapai 1,2 triliun dan laba bersih tembus 200 miliar pada tahun 2023. Target ini setara dengan realisasi pendapatan perusahaan seperti sebelum pandemi COVID-19 melanda perekonomian Indonesia. Dengan target ini, diperkirakan laba bersih perusahaan dapat mencapai di atas 200 miliar rupiah. Pendapatan usaha Ancol pada tahun 2022 diperoleh sebesar 957 miliar. Sementara laba bersih dibukukan sebesar 154 miliar rupiah. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2021, di mana Ancol membukukan pendapatan sebesar 389 miliar rupiah dan rugi bersih 275 miliar rupiah. Lalu, bagaimana kondisi fundamental Ancol pada saat ini? Yuk kita review. Tetapi sebelum itu, ayo di like, share, dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Guna merealisasikan target pendapatan, Ancol telah merancang rencana kerja dan anggaran belanja modal sebesar 254 miliar rupiah. Belanja modal tersebut digunakan untuk renovasi dan inovasi fasilitas Ancol, salah satunya adalah New Marina, untuk meningkatkan sumber pendapatan baru di masa yang akan datang. Ancol juga akan membagikan dividen sebesar Rp29 per lembar saham, atau totalnya 46,3 miliar rupiah untuk tahun buku 2022. Jumlah tersebut sebenarnya turun 45,2% dari dividen yang terakhir kali dibagikan oleh PJAA, yakni 84,8 miliar untuk tahun buku 2018. Terakhir kali Ancol membagikan dividen adalah untuk tahun buku 2018. Di kala itu, Ancol menebarkan dividen Rp53 per lembar saham, atau totalnya adalah 84,8 miliar rupiah. Hal ini berarti tebaran dividen dari PJAA pada tahun buku 2022 turun 45,2% dari tahun buku 2018. Emiten pengelola Ancol ini bakal membagikan dividen setara 30% dari laba bersih 154 miliar rupiah pada tahun buku 2022. Di sisi lain, PJAA berhasil mencatatkan kinerja keuangan yang memukau pada kuartal pertama di tahun 2023. Pendapatan perusahaan ini mengalami lonjakan yang signifikan sebesar 41,5%, melonjak dari 152,3 miliar rupiah menjadi 260,3 miliar rupiah. Ini merupakan kabar gembira bagi para pemegang saham dan masyarakat umum. Tak hanya pendapatan, laba bruto dari PJAA juga mengalami peningkatan yang signifikan. Laba bruto naik sebesar 76,1 miliar rupiah, dari 66,8 miliar menjadi 142,9 miliar rupiah. Angka ini menunjukkan upaya perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasionalnya. Meskipun demikian, PJAA juga mengalami kenaikan beban penjualan sebesar 900 juta, naik dari 2,4 miliar rupiah menjadi 3,3 miliar rupiah. Namun, beban umum dan administrasi berhasil dikurangi sebesar 6,6 miliar, dari 60,4 miliar menjadi 53,8 miliar rupiah. Tren positif juga terlihat pada laba usaha perusahaan yang mencapai 96 miliar rupiah. Meningkat pesat dari 7,4 miliar rupiah pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Penyusutan rugi yang pernah terjadi pada kuartal pertama tahun 2022 berhasil dilakukan dengan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk meningkat dari minus 37 miliar menjadi 44,9 miliar rupiah di kuartal pertama tahun 2023. Pertumbuhan kinerja ini juga terlihat pada aset PT Pembangunan Jaya Ancol yang mencapai 4 triliun rupiah pada bulan Maret 2023
mengalami kenaikan sebesar 119,3 miliar dibandingkan dengan bulan Desember tahun 2022. Ekuitas perusahaan juga meningkat dari 1,56 triliun rupiah menjadi 1,6 triliun rupiah di bulan yang sama. Namun, liabilitas perusahaan mengalami kenaikan sebesar 70 miliar rupiah mencapai 2,4 triliun pada bulan Maret 2023. Selain itu, PT Pembangunan Jaya Ancol juga mencatatkan kinerja positif dalam arus kasnya. Arus kas dari aktivitas operasi mencapai 135 miliar pada bulan Maret 2023, menunjukkan adanya aliran kas yang aktif. Terdapat pula kenaikan arus kas sebesar 106 miliar rupiah sampai dengan akhir Maret 2023, yang merupakan dorongan positif bagi perusahaan ini. Dengan demikian, PJAA membuktikan diri sebagai perusahaan yang berhasil mengukir prestasi gemilang di kuartal pertama tahun 2023. Pertumbuhan pendapatan, peningkatan laba bruto, pengurangan beban umum dan administrasi, serta peningkatan laba usaha dan laba tahun berjalan, semuanya menjadi indikator keberhasilan yang menggembirakan bagi perusahaan ini. Tentu saja, performa positif ini diharapkan dapat memberikan kepercayaan lebih kepada para pemegang saham dan meningkatkan kehadiran PJAA sebagai pemain utama dalam industri ini. Akhirnya, menurut CEO semua bagaimana potensi dari PJAA? Tulis di kolom komentar. Stay smart, dan kita bertemu kembali di Bicara Saham selanjutnya.